Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati, eh, Bapak Koordinator, ya, Bapak Asrara Manurung, Admin IT, ya, Bapak Ibu, eh, Lu, Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Izinkan saya, ya, perkenalkan, saya Mulukan Azhari. Eh, saya akan membagi informasi ya kepada Bapak Ibu semua untuk perihal uji kinerja dan UTBK pada PPG tahap 1 tahun 2025. Eh, eh, Sebelumnya ya, Bapak Ibu juga sudah mengenal saya ya. Saya Mulkan Azhari ya. Saya selaku admin IT ya, di LPTK Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sebelum kita mulai ya, izinkan dulu saya ya menyampaikan salam dari Bapak Koordinator ya, yang kebetulan saat ini sedang ada kegiatan sehingga beliau tidak dapat bergabung bersama kita ya. Lalu sebelum kita memulai, izin Bapak Ibu mohon untuk dapat saling menjaga ya, terutama mikrofonnya mohon diaktifkan ya, agar Bapak Ibu dengan kondusif ya dapat mendengar arahan yang bisa saya sampaikan. Eh, Baik, kita lanjut masuk ke tahap jadwal ya. Mungkin Bapak Ibu juga sekalian sudah mengetahui ya jadwal untuk pelaksanaan uji kinerja dan jadwal UTBK ya, ujian tertulis berbasis komputer ya. Nah, saat ini ya kita Bapak Ibu sekalian kita sudah berada di nomor 2 ya, yaitu pendaftaran UKPPG ya, di mana tadi pada saat saya membuka aplikasi UKPPWG, banyak dari PGSD yang belum memilih pendaftarannya. Nah, saya nggak tahu nih kendala di PGSD apa, ya. Tapi memang dari 96 orang itu lebih mayoritas di PGSD. Bukan berarti di bidang studi lain tidak ada, ya. Tapi lebih banyak mayoritas di PGSD. Karena kita ketahui juga mahasiswa PGSD ini cukup banyak, ya. Nah, ini. Nah, izin Bapak Ibu ya, saat ini kita sudah berada di posisi nomor 2. Nah, dan hari ini tanggal 16 Juli ya, eh, kita tinggal 3 hari lagi ya waktu pendaftaran. Nah, yang kemarin Bapak Ibu ada kendala di NIM ya. Alhamdulillah sudah kita selesaikan. Lalu ada kendala-kendala lain yang ya lumayan memberatkan, itu alhamdulillah perlahan sudah kita selesai. Kan bakso ini duit ya. Izin siapa nih suaranya, Pak? Oke, nah, baik. Nah, Bapak Ibu sekalian ya, eh saya akan menunjukkan, nah sebelum kita melanjut ke nomor 4, saya menunjukkan dulu kepada Bapak Ibu untuk sama-sama kita lihat ya yang pendaftarnya sudah berapa banyak ya, dan berapa lagi yang belum daftar. Izin Bapak Ibu, ya, ini adalah peserta ya yang sudah mendaftar UKP PPG. Nah, minta tolong dengan sangat kepada Bapak Ibu semua ya, kalau mengupload foto di dalam aplikasi UKP PPG ini, upload fotolah yang benar dan layak untuk dicetak di dalam sertifikat. Foto ini akan ditarik oleh pusat eh, ke
ke dalam sertifikat apabila Bapak Ibu lulus PPG-nya ya. Jadi apapun yang Bapak Ibu fotonya diupload di sini ya, inilah yang akan nanti diproses dan dicetakkan ke sertifikat. Kalau foto Bapak Ibu yang baru ala kadarnya, pas fotonya dipoto dan lain sebagainya, ya, itu jangan Bapak Ibu salahkan kami, ya, karena kami di sini sifatnya hanya mendapatkan file dari pusat, ya, lalu kami mencetaknya, ya. Jadi itu sebenarnya alur untuk sertifikat PPG. Nah, jadi harapan besar harapan kami, ya Bapak Ibu menguploadlah foto yang benar dan foto yang layak untuk dicetak di sertifikat pendidik. Karena sertifikat pendidik ini dia satu kali cetak, ya, tidak bisa dua kali cetak, ya. Nah, izin, ini adalah peserta, ya, yang belum memilih atau bisa dikategorikan belum mendaftar. Ada 89 orang, ya. Mayoritas di sini dari seat pertama ini PGSD, ya. Suara. Saya nggak Kenapa? tahu, izin, mohon kondisikan suaranya, ya. Nah, ini di PGSD inilah yang paling banyak, ya, yang belum memilih atau belum mendaftar di dalam UKP PPG. Nah, ini, ya, kami ada temuan, ya, satu di bahasa Indonesia. Dia hasil screenshot fotonya, ya. Jadi nanti kalau sertifikat PPG-nya fotonya seperti ini, ya jangan salahkan kami. Ya, kenapa? Karena ini yang diupload si peserta mahasiswa, ya. Makanya Bapak Ibu sekalian mohon izin minta tolong, ya, eh, perbaikilah, ya, dokumen, ya, serta apa namanya, ya, foto, ya, mau itu aplikasi UKIN, aplikasi UKPPG, ya, semua aplikasi lah yang ada di SIM PKB juga itu benarlah foto yang layak dan baik, ya. Jangan foto yang ala kadarnya asal ada aja. Hilangkan tolong mindset itu, ya. Lakukanlah yang terbaik, ya. Nah, jadi inilah, ya, Bapak Ibu, ada sekitar 89 orang yang belum memilih, ya. Kalau ini lewat dari timeline yang sudah ditentukan, mohon maaf, kami tidak menerima Bapak Ibu untuk mengemis-ngemis, ya, meminta izin membuka pendaftaran, ya, karena sudah diingatkan. Nah, jadi, ya, sebelum tanggal 19 upayakan sudah mendaftar. Kita alhamdulillah dari 1.900, ya, itu sudah 1.700, ya, yang mendaftar, ya, alhamdulillah, ya. Sudah banyak dan sudah, saya rasa sudah memahami, ya, karena juga di YouTube, di TikTok, di IG itu cukup banyak seliweran informasi seputar UKIN, seputar UKPPG, ya. Nah, izin Bapak Ibu saya lanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu yang berada di timeline. Nah, di timeline, ya, ada namanya periode unggah. Jadi dari tanggal 19 menuju tanggal 21, yang mana? Oh. Nah, jadi Bapak Ibu, ya, ada 19 sampai dengan 21. Berarti lebih kurang tuh ada 2 hari, ya, dari batas pendaftaran sampai dengan periode unggah, ya. Nah, Bapak Ibu, ya, yang saya banggakan, ya, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan akun login untuk di UKIN, ya, itu berada di dalam website yang sini. Nah, dari website UKPPG, ya, nanti Bapak Ibu akan disiapkan akun login untuk masuk ke dalam sini. Nah,
Jadi ini semua ya akan saling berkesinambungan satu dengan yang lain. Nah, yang jadi problem ya pada Bapak Ibu sekalian itu kebanyakan bisa saya bilang ya mungkin kepandaian atau menjaga ya dia sudah mengganti passwordnya tapi lupa. Nah, itu kebanyakan. Jadi, jika Bapak Ibu sudah mengganti passwordnya, mohon untuk mencatat ya atau menyimpan passwordnya dan jangan sampai lupa kembali ya itu. Nah, lalu ya di periode unggah dokumen UKIN ini ya, mohon lebih diperhatikan ya eh, dokumen yang diunggah ya, jangan sampai salah rumah karena itu merupakan nilai yang fatal bagi kami penguji apabila Bapak Ibu memasukkan perangkat pembelajaran ke video, video ke perangkat pembelajaran itu bisa kategori gagal. Ya, itu kategori tidak ada ampun. Ya, karena itu kelalaian dari Bapak Ibu sekalian. Makanya periode unggah ini eh, singkat ya, lebih kurang 5 hari ya. Jadi Bapak Ibu mohon untuk dapat lebih memperhatikan ya apa yang diunggah. Nah, izin ya. Selanjutnya yang nomor 5 cetak kartu itu kalau bisa semaksimal mungkin apabila sudah mendapatkan apa kartunya bisa langsung di print dan dapat menghubungi lokasi pelaksanaan ujian UTBK ya. Lalu Bapak Ibu sekalian ya, kita berada di pelaksanaan UTBK. Nah, ini berbasis daring, berbasis domisili ya, yang mana panitianya bukan kami, bukan UMSU ya, tapi tergantung nanti dari website UKP PPG. Bapak Ibu diletakkan di LPTK mana, di kampus mana, dan nanti Bapak Ibu juga akan dimasukkan ke dalam grup untuk ujian di tempat yang bersangkutan. Nah, mohon Bapak Ibu ya dengan sangat eh, pada saat UTBK ini mohon betul-betul carilah jaringan yang baik ya dan mohon jangan ada yang ganggu. Karena banyak dari mahasiswa itu kegagalan terbesar itu berada di UTBK ya. Mereka itu gagalnya karena ditemukan beberapa kesalahan, terutama itu di jaringan, ya. Lalu ada coret-coretan sedikit atau ya bisa dibilang apa namanya ya, ya kesalahan cukup fatal karena di situ langsung diawasi sama penguji, ya. Nah, lalu setelah UTBK, ya, Bapak Ibu sudah selesai dan sudah tinggal menunggu kelulusan. Nah, jadi kita sudah di ujung tanduk ya, Bapak Ibu, mohon tetap jaga kesehatan ya. Memang persiapkan diri Bapak Ibu untuk benar-benar fit ya, karena ini cukup padat ya. Kalau Bapak Ibu apa namanya ya kurang sehat, maka ya nggak maksimal hasilnya. Nah, lalu izin Bapak Ibu ya. Nanti apabila ada sesuatu hal untuk yang di poin 8 ya, periodik penilaian dokumen ya, ini nanti eh, akan ada informasi sedikit ya kepada Bapak Ibu, tapi kalau bisa jangan sampai Bapak Ibu dihubungi sama panitia ya. Jadi untuk yang poin 8 eh, ya sama-sama ya kita saling menjaga. Jadi pastikan ya link yang Bapak Ibu unggah ya itu adalah link yang benar dan tidak salah tempatnya. Oke, Bapak Ibu sekalian ya, sebelum saya melanjut ke selanjutnya ya, izinkan saya minta tolong kepada Bapak Ibu
jika ada yang ingin ditanyakan, ya, list dulu di grup WhatsApp Bapak Ibu. Nanti kita bahas sambil berjalan untuk uji kinerja ini, ya. Karena agar Zoom kita ini lebih kondusif. Kalau di sini kita tambah pertanyaan, saya bertanya, ini jadinya akan panjang. Ya, jadi minta tolong di grup WhatsApp masing-masing, ya, listkan semua pertanyaan yang ingin Bapak Ibu tanyakan. Ya, tadi akuntansi, eh, bahasa Indonesia, matematika, PKN, ya, itu sudah briefing. Nah, saat ini, ya, itu dua prodi, PGSD dan bahasa Inggris, ya. Nah, jadi minta izin di grup itu, mohon list pertanyaan Bapak Ibu agar nanti saya mudah untuk memaparkannya atau menjawabnya, ya. Kalau semua bertanyanya di dalam Zoom ini sampai jam 8 malam pun kita belum siap, ya. Jadi Jin, silakan list pertanyaannya di grup WhatsApp, ya. Baik, saya lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, Bapak Ibu sudah ada gambar-gambaran seputar aplikasi, ya, tadi UKPPG, lalu ini adalah aplikasi uji. Ya. Nah, aplikasi uji kinerja, ya, lebih kurang seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini adalah ini karena akun ini, ya, akun universitas, ya. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, tapi lebih kurang sama, ya. Nanti tetap ada bakalan tampilannya lebih kurang ini, ya, Bapak Ibu. Nah, di sini, ya, nanti akan ada namanya tempat penguploadan dokumen. Pertama, perangkat pembelajaran, ya. Lalu yang kedua, video pembelajaran, ya, yang 2 JP. Lalu ada namanya yang ketiga video editing, ya, 30 menit, dan studi kasus, ya. Nah, studi kasus itu sifatnya redaksi, satu paragraf berapa ratus kata gitu. Nah, nanti di situ Bapak Ibu masukkan. Nah, yang sering kejadian, ya, eh, Bapak Ibu itu silap memasukkan linknya seharusnya perangkat pembelajaran, tapi Ibu mengcopy pastenya video pembelajarannya, ya. Nah, itu yang sering terjadi. Nah, maka dari itu Bapak Ibu sekalian, ya, mohon lebih memperhatikan, ya. Lalu yang kedua, ya, Bapak Ibu sekalian, pastikan, ya, link yang ada di apa namanya? Link yang Bapak Ibu ambil dari Google Drive, ya. Mohon itu sudah Bapak Ibu pastikan dapat dibuka, ya, atau sudah dapat diakses oleh penguji, ya. Jika link tersebut, ya, yang Bapak Ibu unggah itu tidak dapat diakses sama penguji, maka Bapak Ibu itu akan kategori gagal, ya, karena tidak tahu apa yang mau dinilai, ya. Nah, maka dari itu Bapak Ibu sekalian, jangan sampai, ya, kegagalan Bapak Ibu itu di diri sendiri, atas kelalaian di Bapak Ibu sendiri, ya. Kalau bisa, ya, sebelum Bapak Ibu masukkan linknya, ya, kirim dulu ke rekan, ke anak, ke saudara untuk dilakukan uji coba, ya. Apakah link ini bisa dibuka dari email yang berbeda? Nah, jika dari email berbeda bisa dibuka, berarti link tersebut sudah layak untuk kita upload. Nah, kebanyakan, ya, Bapak Ibu itu hanya mengetes di perangkatnya saja atau di perangkat diri sendiri. Ya, kalau di perangkat diri sendiri sudah pasti bisa dibuka, ya. Namanya juga sendiri, ya. Nah, maka dari itu,
ya sebelum link itu diupload ya, eh, pastikan link tersebut bisa diakses oleh email atau yalah oleh email lain selain yang tempat kita. Nah, satu lagi ya, pastikan Google Drive dari Bapak Ibu ya itu memang benar kosong. Bukan kosong total ya, tapi setidaknya memiliki kapasitas atau space yang cukup untuk memasukkan video dan perangkat pembelajaran. Hmm. Karena yang cukup besar itu adalah eh, video perangkat pembelajaran karena eh, hampir berapa ya? Hampir lebih kurang 3 giga nggak kemana untuk perihal eh, video. Nah, ya, jadi itu Bapak Ibu. Nah, sebelum saya mengecek pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu, ya, jadi kalau pertanyaannya seputar pakaian, ya, lalu seputar apa ya, ya, kalau hal-hal itu bisa langsung saya jawab, ya. Nah, yang pertama, kalau Bapak Ibu bertanya perihal Pak, pakaian apa yang kami gunakan pada saat take video UKIN, ya, jawaban saya, silakan Bapak Ibu menggunakan pakaian yang layak untuk mengajar. Nah, kebetulan ya kita adalah eh, sedang diuji atau sedang diuji atau pengujian ya. Maka dari itu yang sama-sama kita ketahui bahwa pakaian yang layak atau yang ideal ya pada saat apa namanya Bila suara sidik pula. Lagi. pada saat ukin ya itu menggunakan hitam putih ya idealnya sih seperti itu. Tapi apabila Bapak Ibu mau menggunakan batik ya disilakan saja, tidak ada masalah ya, itu boleh. Kita kan hanya mencari idealnya saja. Nah, lalu eh, kemudian yang kedua ya, tadi cerita pakaian. Nah, cerita eh, jumlah mahasiswa atau jumlah siswa ya. Jumlah siswa idealnya dalam satu kelas itu minimalnya 10 ya, minimalnya 10. Eh, dan kalau bisa jangan banyak-banyak kali, jangan sampai 40 juga ya. Kalau bisa di dalam itu ya sekitar 24 itu sudah cukup ya. Jadi atau 30 24. Pokoknya minimalnya itu 10 ya. Nah, jadi pastikan siswanya juga sudah ready ya. Lalu eh, apa namanya? Tidak mengurangi dari jumlah kapasitas siswanya ya. Itu untuk perihal dua poin. Nah, lalu poin yang ketiga yang utama ya, ini poin-poin besar nih yang sering dipertanyakan. Nah, apakah video pembuka itu dimasukkan, Pak? Tadi cukup berdebat panjang ya perihal Kalau video pembuka ya. Video pembuka itu berdebat cukup panjang. Nah, jadi eh, disimpulkan ya pada saat video pembuka ya itu dibolehkan ya. Pertama, Bapak Ibu boleh merekam video pembuka di depan gedung atau di depan bacaan sekolah Bapak Ibu. Yang kedua, boleh Bapak Ibu lakukan ya eh, video perkenalan itu di depan kelas. Yang ketiga, boleh dilakukan di dalam kelas ya. Itu ketiga-tiganya boleh. Nah, untuk yang pertama ya, Bapak Ibu eh, merekam di depan bacaan sekolah ya, itu kan pasti cukup jauh antara ruang kelas dan tempat bacaannya. Nah, itu di situ
upayakan 1 kali tag ya, atau bisa saya bilang di post ya. Misal direkam di depan, baru di post, baru nanti masuk ke kelas. Tapi ya lebih idealnya lagi ya Bapak Ibu, video perkenalan itu masuk di dalam ruang kelas ya, atau di dalam ruang kelas. Kenapa? Misal posisi kamera Bapak Ibu berada di belakang, ya. Nah, dari situ Bapak Ibu melakukan video perkenalan. Nah, jadi begitu selesai perkenalan, Bapak Ibu bisa langsung melakukan mengajar. Nah, jadi tidak ada terjeda atau terpotong sama sekali. Nah, idealnya seperti itu. Kembali gak Nah, bisa. jangan sampai eh, Bapak Ibu memotong-motong video utuh karena judulnya video utuh ya. Khawatir kita dengan potongan sedikit itu harus dapat mengurangi nilai dari Bapak Ibu. Nah, makanya dari kesimpulan perdebatan di awal tadi ya, mereka lebih banyak kami Pak berarti kalau gitu lebih bagus di dalam kelas video perkenalannya maka langsung eh, dimulai pembelajarannya. Izin ya, sebentar. Oke, ya. Izin minta maaf. Hmm. Kita lanjut. Eh, nah, jadi ya Bapak Ibu, eh, itu adalah poin eh, ya yang penting ya pada saat pelaksanaan atau pengambilan videonya. Nah, lalu ada juga tadi yang bertanya ya eh, perihal penggunaan kurikulum ya. Penggunaan kurikulum ya itu tergantung dari sekolah Bapak Ibu. Bapak Ibu mau pakai kurikulum apa ya? Mau kurikulum deep learning atau kurikulum merdeka ya. Itu diserahkan kepada Bapak Ibu sekalian ya. Jadi nanti dari penguji ya itu tidak mempermasalahkan itu. Ya, jadi apapun kurikulum yang Bapak Ibu gunakan eh, itu akan langsung dinilai. Baik, saya buka dulu pertanyaan. Saya akan menjawab pertanyaan dari mana nih ya? Dari bahasa Inggris ya. Izin. eh Apakah video pembuka UKIN jurusan bahasa? Apakah menggunakan bahasa Inggris? Nah, kalau itu tergantung dari ibu sendiri ya. Saya nggak bisa menjawab apakah eh, pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya. Seidealnya ibu melakukan pembukaan ya. Nah, lalu eh, bolehkah tag video bahasa Inggris di SD ya? Hmm, setahu saya boleh ya.
Karena bahasa Inggris juga ada di SD, tapi di kelas tinggi kalau nggak silap saya. Ya, lalu bolehkah tag video mengambil materi di semester 2 atau di semester ini? Ya, itu boleh. Ya, nah jadi untuk mengambil materinya, boleh Bapak Ibu ambil mau materi mana. Ya, yang penting materi tersebut itu Bapak Ibu kuasai. Ya, nah, lalu selanjutnya, bolehkah video kurang dari 70 menit? Nah, izin Bapak Ibu, di sekolah itu bermacam ragam perihal yang namanya 2JP, ya, 2JP. Nah, 2JP ya, ada yang 35, ada yang 40, ada yang 45. Nah, itu tergantung dari sekolah Bapak Ibu. Kalau ingin menggunakan yang 35, ya silakan. Kalau menggunakan 40 juga silakan. Atau mau menggunakan yang 45, ya silakan. Ya, itu tidak menjadi acuan dalam penilaian. Ya, tergantung nanti kan di perangkat pembelajaran terlihat jelas apakah jam pelajaran yang Bapak Ibu itu berapa JP-nya kan nanti berapa menitnya kan nampak dari perangkat pembelajaran. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya, eh, bolehkah video bahasa Inggris di kelas 3? Eh, Kalau bahasa Inggrisnya di kelas 3, nah ini saya nggak bisa jawab Bu, karena eh, seidealnya Ibu mengajar itu di SD di kelas berapa, ya? Karena materi itu yang akan Ibu ajarkan ke siswa nanti. Ya, dan sesuai perangkat pembelajaran ibu juga lah nanti pelajaran yang ibu sampaikan. Nah, lalu ya, lalu tadi jumlah orangnya sudah. Apakah boleh jika tidak ada video perkenalan? Boleh ya. Di dalam video full ya, boleh nggak dilengkapkan video perkenalan? Ya, kenapa? Karena di dalam video potong-potong itu atau video edit ya, itu ada cukup lengkap nanti di situ. Namanya juga editing ya. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa masukkan perkenalannya di situ ya. Nah, lalu apakah harus menggunakan ice breaking? Nah, kalau ini tergantung Ibu. Bapak Ibu mau mengajarnya bagaimana? Apakah mau pakai ice breaking atau enggak? Ya silakan. Ya nggak bisa saya patokan harus pakai atau tidaknya. Ya namanya Ibu yang mengajar. Ibu yang tahu kondisi kelas. Ibu yang tahu keadaan siswanya. Ya. Lalu apabila kurang 5 menit dari 2 JP bisa, ya. Nah, ini menjadi pertanyaan yang cukup polemik, ya. Nah, jadi Bapak Ibu, ya, yang sama-sama kita ketahui, ya, kurang atau lebih dari 2 JP, ya, itu saya hanya bisa menyampaikan bahwa Bapak Ibu itu harus seidealnya, ya, me- menyikapi waktu pelaksanaan tag videonya, ya. Seidealnya Bapak Ibu, ya, misal kurang dari 2 menit, 5 menit, ya itu ya silakan, ya. Nah, tapi kalau bisa, ya, kurangnya jangan banyak-banyak. Misal kita ketahui bersama 70 menit, ya berarti kurang-kurangnya kalau bisa ya 68 atau 69 menit, ya. Nah, lalu kalaupun lebih, ya lebihnya nggak usah banyak-banyak. 71 atau 72. Ya seidealnya lah dan selayaknya. Namanya kita mau diuji, ya. Nggak mungkin kita mau diuji tapi kita buat videonya asal-asalan, kan nggak mungkin. Kita juga harus harus sudah prepare ya dan sudah mempersiapkan segala sesuatunya, ya. Nah, lalu bolehkah tidak full English karena tempat kami masih kuat bahasa ibu Pak katanya. Nah, kalau ini tergantung dari Bapak Ibu mengajar ya. Nah, saya nggak bisa memaksakan Bapak Ibu harus ikut bahasa Inggris full lah ya, nggak juga
ya. Nah, jadi itu tergantung Bapak Ibu mengajar, ya. Nah, mungkin dari bahasa Inggris saya rasa habis pertanyaan. Saya kembali ke PGSD, ya, ke PGSD. Nah, sudah cukup. Nah, PGSD ini bagaimana sistem Sebentar Pak, pengambilan video boleh Pak ukinnya? sebentar Pak. Mohon izin Pak. Kami Ah dari ya, Bu. akuntansi baru dapat infonya jam 4 ikut Zoom-nya Pak. Oh, yaudah. Ya, nanti ya, Bu. Nah, Kita berurut ya. mohon dibacakan juga pertanyaan kita ya Pak ya. Ya, Bu. Nanti berurut ya. Terima kasih Pak. Ya, Assalamualaikum. salam. Oke, ya kita ke PGSD dulu ya. Hmm. Nah, untuk di PGSD ya, bagaimana sistem pengambilan videonya? Ya, seperti kebanyakan pengambilan video, ya mungkin Bapak Ibu juga sudah lebih paham dan lebih mengetahui yang namanya video utuh, ya itu tidak dipotong-potong. Nah, bagaimana teknisnya? Ya, Bapak Ibu mungkin menggunakan tripod atau menggunakan kamera yang angle posisinya itu ideal, ya. Nah, lalu apakah materi dalam video untuk semester berjalan? Nah, untuk materi itu tergantung Bapak Ibu. Nggak bisa saya patokan Bapak Ibu tuh harus pakai materi A, B, C, ya. Jadi eh, materinya dikembalikan ke Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu kuasai, itulah yang Bapak Ibu ajarkan. Nah, lalu tadi minimal siswanya, ya, minimal siswa itu 10, ya. Maksimal itu terserah dari Bapak Ibu, tapi minimal seminim-minimalnya 10. Dan jangan sampai kurang, karena itu merupakan penilaian yang cukup signifikan. Lalu pada pengambilan video apakah memakai seragam? Tadi sudah dijawab ya. Lalu apakah video harus menampilkan model pembelajaran? Nah, ini tergantung ibu. Namanya ibu yang mengajar ya. Saya nggak bisa mematokkan bahwa ibu tuh harus pakai model belajar deep learning atau kurikulum merdeka. Itu nggak bisa. Nah, jadi itu tergantung dari Bapak Ibu sekalian pada saat mengajar. Lalu, apakah boleh membuat modul ajar menggunakan materi semester 2? Ya silakan aja Bu, selama materi tersebut Bapak Ibu kuasai, ya. Karena eh, apa yang dikuasai itulah yang kita buat, ya. Lalu, apakah, apakah materi video harus sesuai dengan kelas yang diajarkan? Ya, materinya pastikanlah Bapak Ibu, ya, materinya itu memang betul Bapak Ibu kuasai, ya, itu sih. Lalu, apa Pak mengulas daftar diri yang dulu itu salah jenis kelamin bisa dirubah tidak ya Pak? Mohon izin. Ini pertanyaannya lari dari uji kinerja, ya. Lalu untuk waktu kan 70 menit, bagaimana kurang dari 3 menit atau 5 menit, ya. Nah, jadi perihal waktu itu seidealnya saja, ya. Nah, nah, izin eh, Izin Pak, mau bertanya Pak. iya bentar Bu, belum siap pertanyaan saya Bu. Masih ada Oh yang iya lain. Pak. Sabar ya. Yuk. Oke, nah selanjutnya ya, apakah boleh pakai kopiah atau peci saat proses pembelajaran? Nah, eh, setahu saya boleh ya. Dan jika Bapak Ibu ada yang menggunakan cadar, ya, itu juga dibolehkan, ya, diperbolehkan menggunakan cadar. Nah, jadi eh, ya, senyaman Bapak Ibu, apa seragam yang Bapak Ibu gunakan, layaknya Bapak Ibu mengajar, ya. Jadi kita memang dituntut sebagai saya ini layak untuk diuji dan saya ini layak untuk disertifikasi, ya. Jadi tanamkan dulu dalam diri kita, ya, bahwa
saya ini harus tampil maksimal, ya. Jangan setengah-setengah hati, ya itu dia. Ya jadi misal eh, kalau memang mau pakai kopiah ya silakan, mau menggunakan cadar ya juga silakan. Oke, jadi lalu pertanyaannya, jadi bolehkah Pak video perkenalan kita bersamaan dengan mengajar? Boleh, ya di awal di dalam satu kelas yang sama, idealnya seperti itu. Jadi tidak ada video yang terpotong. Lalu pertanyaannya, bolehkah membuat video tidak sesuai dengan kelas di hari biasa, Pak? Misal mengajar kelas 3 tapi mengambil video di kelas 4. Boleh, Bu. Boleh, dipersilakan, ya. Boleh. Nah, untuk PGSD udah ada lagi yang lain yang ingin ditanyakan di grup WhatsApp, ya. Saya rasa Untuk akuntansi lagi, Pak. ya Bu, bentar ya Bu. Nah, Ya, Pak. Mau fara mute dah. Nggak mau kan ya? maaf Bapak Ibu ya, izin, minta maaf. Ya, jadi sampai mana tadi pertanyaan saya lupa saya. Nah, untuk video edit berapa menit Pak? 30 menit, ya. Video edit itu 30 menit, ya. Nah, jadi eh Bapak Ibu mau pakaiannya pakaian apa, ya, mau di hari apa, itu dipersilakan. Ya, yang pasti eh, rapih, bersih, dan layak untuk memang diuji. Ya, mungkin itu. eh ya, nah lalu, nah agak-agak unik nih pertanyaan ya. Saya rasa PGSD cukup ya. Lalu kita ke mana tadi? Akuntansi ya. Izin. Ya, Pak, izin mau bertanya Iya, dari Pak. PGSD. Nanti Bu, saya kan tadi suruhnya bertanyanya dari grup WhatsApp. Belum saya buka sesi pertanyaan di Zoom. Nanti ya Bu. Kalau Ibu mau nanya, nah buka dulu di WhatsApp Bu. Oke. Nah, ibu-ibu yang akuntansi, akuntansi ya. Ini tadi cukup krusial di akuntansi ya, karena akuntansi itu tidak bisa mengambil tag videonya di SD, SMP, SMA.
Ya, yang sama-sama kita ketahui untuk rumpun ilmu di akuntansi itu berada di SMK. Oke, lalu pakaian mengajar tadi sudah saya jawab ya. Saya baca dari bawah ya. Apakah wajib menyanyikan lagu nasional di video pembelajaran? Setahu saya nggak ada kewajiban, Bu. Ya, selayaknya kita mengajar itu nggak ada harus nyanyi dulu atau lainnya itu s- setahu saya nggak ada. Ya. Lalu, kalau video sampai 90 menit apakah boleh? Karena mapel akuntansi jika menyusun laporan hanya 70 menit. Saya rasa kurang Pak waktunya. Nah, inilah peran dari Bapak Ibu sekalian. Apakah dengan tempo waktu ya yang dengan 2 JP itu Bapak Ibu sudah memaksimalkan materi Bapak Ibu? Nah, inilah peran dari Bapak Ibu ya. Jadi kalau bisa jangan lebih panjang dari 2 JP yang ada di sekolah. Nah, jika idealnya 2 JP itu 70 menit, ya berarti jangan sampai 75 menit video yang Bapak Ibu buat, ya. Semaksimal mungkin 70 menit. Nah, ya. Atau memang kalau di sekolah Ibu 1 JP-nya 45, ya berarti pas 90 menit, ya. Nah, jadi seidealnya eh, itu, ya. Nah, lalu saya mengajar SMP, ngapel. Nah, jadi untuk SMK, untuk akuntansi itu berada di rumpun SMK, ya, izin. Apakah boleh mengambil video UKIN dengan materi? Nah, ini untuk materi videonya itu harus di SMK ya Bapak Ibu, untuk di akuntansi, karena cukup kami kan nggak tahu, penguji kan nggak tahu kalau itu siswanya sama semua, ya. Mau itu aja kan kami nggak tahu juga. Penguji kan nggak tahu, ya. Jadi dipersilakan saja. Ya, lalu izin Pak, sekolah kami memiliki format modul yang sama. Apakah itu tidak masalah nantinya? Sejauh ini modul tidak pernah dipermasalahkan oleh penguji. Yang dipermasalahkan penguji, perangkat pembelajaran Bapak Ibu nggak bisa dibuka. Nah, itu yang buat pening penguji. Lalu video Bapak Ibu nggak bisa dibuka. Lalu link video Bapak Ibu isi sama perangkat pembelajaran. Itu yang nggak, itu yang buat pening jadinya, ya. Maka dari itu, ya, apapun yang ada di sekolah mau menggunakan kurikulum merdeka, deep learning dan lain sebagainya itu dipersilakan langsung. Nah, ya, jadi eh, saya rasa itu, ya. Lalu kalau video perkenalan dimasukkan ke video utuh, apakah harus nyambung tanpa di-cut? Ya, tadi sudah saya cukup jelaskan ya, perihal video perkenalan itu seidealnya di dalam kelas lalu langsung disambung, ya, langsung disambung mengajar. Lalu pembagian kelompok siswa harus pada proses belajar atau sudah dikelompokkan terlebih dahulu mengingat riuh kelompok. Nah, kalau pembagian kelompok, ya, ini tergantung Bapak Ibu, ya. Namanya Ibu yang ngajar, masa saya yang ngajari Ibu mengajar, kan nggak mungkin. Ada di sini guru saya, segan lah saya. Masa saya ngajari guru saya, durhaka lah namanya itu, kan nggak mungkin. Nah, jadi selayaknya Bapak Ibu sebagai pengajar, ya di situ yang kami nilai. Jadi gitu, ya. Nah, itu, ya. Nah, lalu apakah boleh Mapel AKL mengambil materi dasar perkantoran? Nah, untuk materi itu dipersilakan Bapak Ibu. Mau materi apapun yang Bapak Ibu buat, selama itu Bapak Ibu kuasai dan layak untuk diajarkan dan memang pas, ya silakan diajarkan, ya. Nah, jadi pertanyaan saya satu lah, ya. Kenapa coba?
kita harus belajar bahasa Inggris ya di SD. Nah, padahal kita tahu nanti di kuliah kan juga belajar bahasa Inggris. Tapi kenapa tetap harus belajar tentang 5W1H itu kan selalu itu. Mulai dari SD, SMP, SMA itu terus. Nah, jadi kalau materi dasar perkantoran itu ibu kuasai, ya berarti silakan itu dibawa. Itu ya. Oke, saya rasa untuk di akuntansi ini cukup ya. Saya kembali Pak, lagi bentar Pak. Saya mau nanya bentar Pak. nanti Bu. Saya kan belum buka di Zoom. Nanti. Oke, nah bahasa Inggris. Saya kembali lagi ke bahasa Inggris. Apa nih ya? Video perkenalan boleh dimasukkan, video utuh boleh tidak. Nah, tadi sudah saya jawabkan. Modul ajar sesuai dengan kurikulum yang ada di sekolah. Oke, ini sudah terjawab. Lalu kita ke PGSD. PGSD apalagi pertanyaannya nih? Eh, apa ya? Ya di senyamannya lah bisa saya bilang seperti itu. Ya, lalu Izin bertanya Pak, bisa? bentar Pak, belum dibuka Pak. Saya masih buka yang di grup WhatsApp dulu Pak. Oke, nah lalu ada pertanyaan, apakah dalam pengambilan video harus memakai infocus? Nah, kalau Bapak Ibu nggak pakai infocus, bagaimana Bapak Ibu mengajarnya? Kira-kira gitu pertanyaan, kembalinya bertanya, ya. Nah, jadi selayaknya Ibu mengajar, ya materinya di mana ingin Bapak Ibu paparkan, gitu dia, ya. Nah, oke. Saya rasa PGSD dari grup WhatsApp pertanyaan sudah cukup. Lalu dari apa ya nih? Nah, untuk akuntansi sekali lagi ya, itu akuntansi rumpun ilmunya SMK ya. Jadi janganlah mohon dapat men-scroll ke atas ya. Jadi jangan males-males Bapak Ibu untuk melihat informasi yang terdahulu. Oke, baik. Saya akan membuka sesi pertanyaan. Oke, oh, satu lagi terakhir nih. Metode pembelajaran, apakah bisa PJBL atau PBL? Boleh, Pak. Apa aja yang Bapak mau pakai PJBL, PBL silakan ya. Yang penting Bapak menguasainya. Oke. Nah, sebelum saya buka ke sesi pertanyaan yang ada di Zoom, mohon kiranya Bapak Ibu melakukan raise hand agar bisa saya sebut dulu namanya, baru eh, saya izinkan untuk bertanya. Oke. Nah, ada Mbak Putri, Ibu Putri, silakan Bu. Terima kasih Bapak. Iya Bu. Eh, saya menggunakan metode pembelajaran project based learning Pak. Jadi kan untuk project based learning ini kan tingkatnya ada 4. Jadi untuk 4 ini tentu 4 kali pertemuan. Untuk perekamannya kan untuk dua kali 2 JT kan Kak. Jadi belum Ya, tercapai semua tingkat ini Pak. Jadi bagaimana? Apakah saya lampirkan semua tingkat pada modul atau hanya yang saya rekam saja untuk video? yang untuk direkam aja Bu. Nah, Oke jadi Pak. ya, jadi karena kalau kita mengikuti secara keseluruhan, ya waktu dengan 2 JP itu ya minim jadinya, gitu. Oke, itu Bu Putri, ya. Siap, baik. Bu Yelin, Yelin Prabu Mulih. Silakan Bu. Nggak ada suaranya Bu. Izin.
Izin Pak. Izin bentar. Kan saya tunjuk dulu baru izin Bu Yelin. Nggak dengar suaranya Bu Yelin. Oke, coba Bu Yelin ini aja ketik dulu di apa di kolom chat biar saya baca punya khusus untuk Ibu. Karena Ibu sepertinya ada kendala di teknis. Ah, bentar ya. Silakan Bu, ketik chatnya Bu biar saya tunggu ini Bu. Ibu mau bertanya apa sebelum ke yang lain. Bu Yelin, sabar ya. Untuk yang lain sabar ya. Kita tanya Bu Yelin dulu. Untuk guru penggerak, apa masih upload video UKIN atau tidak? Pada saat pengambilan video, bolehkah sesekali kameranya difokuskan pada siswa mengerjakan LKPD? Nah, untuk Bapak Ibu yang guru penggerak, ya, itu kami nggak tahu, Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu guru penggerak atau enggak, ya. Karena berdasarkan aplikasi, ya, kami nggak ada mengecek untuk di situ, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau memang Bapak Ibu guru penggerak, ya berarti lebih mudah dalam mengerjakan video ukinnya. Nah, ya, jadi itu dia. Nah, lalu yang kedua, pada saat pengambilan video, bolehkah kamera sesekali eh, fokus pada siswa? Ya, silakan, Bu. Maka itu tadi saya bilang, seidealnya Ibu mengajar, lalu tim Ibu bagaimana membantu Ibu, apakah memang video saya ini layak untuk diuji? Ya, itu tergantung dari Bapak Ibu. Ya, jadi nggak bisa sampai paksakan harus standby itu aja tempatnya. Nah, itu ya nggak juga ya. Nah, gitu. Mungkin itu ya, Bu Yelin izin lalu ke Pak Gohizoki Giawa. Ada Pak Gohizioski Giawa dari Jepang nih kayaknya nih. Ada Pak? Nggak ada? Oke, baik, terima kasih Pak izin Pak. Mau nanya Pak, kami yang di pendalaman ini yang tidak ada listrik, bagaimana kami? Soalnya kami tidak bisa menggunakan infocus Bapak. Oke, nah jadi ya memang cukup polemik Pak perihal penggunaan perangkat ya. Mati kedua. Nah, inilah dia yang buat kesal nih. Lagi ngomong serius tapi mic hidup. Nah, ya jadi bagi Bapak Ibu ya yang berada di pedalaman atau daerah 3T ya, mohon izin ya bisa Bapak maksimalkan ya untuk melakukan pengajarannya apakah menggunakan ya bisa dibilang lebih dimaksimalkan apa ya. Nanti juga ya penguji juga mengetahui apakah Bapak Ibu memang eh, dari kondisi yang terdalam. Karena memang dari beberapa yang sudah berjalan ya, itu penguji tidak pernah mempermasalahkan bahwa harus menggunakan TV atau menggunakan infocus. Nah, itu tidak ada yang dipermasalahkan. Nah, yang dilihat dari penguji bagaimana teknik Bapak Ibu dalam membawa suasana kelas, lalu apakah ada pembuka, tengah, inti atau penutup. Nah, itu yang dinilai dari penguji, ya. Itu lalu juga eh, materi yang Bapak sampaikan kan juga sudah disampaikan di perangkat pembelajaran. Nah, nanti dari situlah yang dinilai atau diceknya. Oke, Pak Giawah, agak susah nama Bapak tadi ya. Oke, kita lanjut ke Bu Citra Yesi. Ada? Ya Pak, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak, karena kita mau ngambil videonya di SMK, adakah ada surat dari kampus untuk izin ngambil video ke SMK gitu? Nah, sejauh ini kami belum ada pula Bu menyatakan Ibu tuh minjam ke sekolah lain. Nah, kami hanya bisa memberikan surat bahwa ibu adalah mahasiswa PPG dengan bidang studi akuntansi dengan NIM sekian sekian sekian, dah. Lalu ibu lah yang melakukan kunjungan atau bukan kunjungan sih, yang meminta izin ke sekolah untuk penggunaan siswa dan penggunaan dari
sekolahnya sendiri, Bu. Jadi gitu, Bu Citra. Oh ya, terima kasih Pak. Ya, Bu. Mari. Ibu Winaryati. Ada Ibu Winaryati. Hadir, Pak. Ya, silakan, Bu. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Izin bertanya. Yang ingin saya tanyakan, tadi sebenarnya sudah dijawab sama Bapak, cuman agak terputus kendala sinyal. Ketika pengambilan tag video nanti perkenalan, itu apakah misalnya kita harus memegang KTP atau misalnya enggak? Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, ketika nanti pengambilan video UKIN, itu kan saya di SD, Pak. Nah, itu nanti anak-anaknya, apakah harus pakai baju merah putih atau boleh baju pramuka gitu, Pak? Hanya dua itu aja, Pak, pertanyaan. Terima kasih. Oke, nah jadi untuk video perkenalan eh, itu semua dipersilakan Bapak Ibu ya. Video perkenalan itu tidak termasuk kategori penilaian dari penguji. Ya, jadi misal Ibu rekaman dulu udah dekatkan, baru menjauh. Nah, itu dipersilakan. Enggak pun ya juga enggak ada masalah. Karena pada saat penguji itu menilai isi yang Bapak Ibu ajarkan. Nah, lalu untuk pakaian si siswa ya itu boleh mau pakai baju pramuka, baju batik, baju merah putih, baju olahraga. Memang kebetulan pada saat itu lagi olahraga, ya silakan ya. Tapi seideal-idealnya ya pasti kena kondisi siswa itu rapih, bersih dan kita layak untuk mengajar ya. Sekali lagi ya, kami tidak menentukan Bapak Ibu tuh harus ikut A, B, C, D sekian harus ikut ini. Nah, itu nggak ada kami ketentukan. Khawatir kami kalau itu kami terapkan, itu akan menjadi polemik juga hal baru. Jadi kami kembalikan senyamannya Bapak Ibu ya, seideal dari Bapak Ibu. Itu ya. Oke. Bu Muktiana, silakan Bu. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Di sini saya mewakili dari ibu saya Muktiana yang saat ini sedang dalam pengobatan karena sedang dari kecelakaan sehingga masih dalam tahap pemulihan. Namun di sini saya mau bertanya karena kondisi ibu saya saat ini kakinya menggeret dan menggunakan tongkat, apakah di dalam data pendaftaran UKPPG itu datanya tetap non difabel atau diubah menjadi disabilitas? Itu saja. Oke Bu, sejauh ini yang namanya difabel itu dia seumur hidup Bu. Eh, Kalau orang tua ibu kan dia karena insiden, ya berarti tetap kondisinya tetap normal Bu. Nggak bisa ibu rubah. Khawatirnya apa ya? Takutnya begitu dicek di lapangan kondisinya normal tapi di status difabel. Nah, itu menjadi temuan yang cukup berat dan jadi indikasinya penipuan. Jadi khawatir kami tetap saja di normal lalu ya, ya memang pakai surat sakit lah minimalnya sih gitu, Bu. Gitu. Ya. Oke, terima kasih, Pak. Ya, baik Bu. Cepat sembuh ya Bu untuk orang tuanya izin. Iya, iya, Pak. Ya, terima kasih banyak. Oke, baik. Selanjutnya ke Bu Tri Rahayu. Iya Pak, begini, pertanyaan saya tidak jauh dengan Bapak yang tadi, cuman karena di tempat kami kan itu tadi pengaruh masalah listrik dan segala macam. Nanti untuk materinya bisa kami memberikannya ke anak, umpama kalau di kelompok kami pakai ke laptop gitu Pak. Jadi kelompok anak melihat ke laptop gitu. Kalau laptop kan bisa kita simpankan, maksudnya kita bagi-bagi lah. Pak Ibu pun nanya Pak, katanya tunjuk tangan raise hand itu Nah, gimana Itu nih? saja Pak, terima kasih. oke, nah jadi Bu Tri Rahayu ya itu boleh dipersilakan, nggak ada masalah. Selama yang penting eh, Ibu itu bisa mengkondisikan kelas dan materi yang Bapak yang Ibu sampaikan itu tersampaikan dengan baik. Itu tadi inti dari penguji ini ya itu menilai dari Bapak Ibu apakah Bapak Ibu sudah menerapkan eh, kurikulum atau perangkat pembelajaran yang Bapak Ibu upload. Nah, jadi fungsinya video itu mengkonfirmasi perangkat pembelajaran.
Nah, kalau kan pembelajarannya beda jauh dari yang ibu buat, ya pengemudi sudah pasti menarik garis bahwa apa yang bapak ibu buat itu tidak sesuai sebenarnya. Nah, gitu dia. Ya, itu ya Bu Tri, izin. Ya, Pak, terima kasih banyak. Ya Bu, Ibu Tasono Hati Laila. Ya Bu, bisa Bu Tasono. Selamat sore. Sore Bu. Ya, selamat sore, Pak. Saya, Pak. Di dalam sangat Izin Bu, mohon maaf Bu, jaringan nih Bu, sepertinya kurang bagus, sehingga suara yang saya dengar itu putus-putus Bu. Ya, Pak. Selamat sore, Pak. Ya, Yang saya tanyakan, Pak, pada begini, Pak, apakah kita izin Bu, eh eh, Ibu Tasukal Hati, mohon cek apa chat ini Bu, chat kolom chat Bu, biar saya ini karena terputus Bu, saya nggak dengar Bu, izin Bu. Nah, biar sebelum kita lanjut, Ibu dulu chat kolom chat biar bisa saya jawab. Karena sepertinya jaringan saya atau Ibu lagi kendala. Boleh Bu? Saya lanjut, izin sambil saya menjawab. Ibu Susanti, mohon izin apabila saat Ibu melahirkan dan pada saat itu juga Ibu melaksanakan UTBK, kami dari UMSU nggak bisa berbuat apa-apa ya, karena itu murni dari panitia pusat ya. Jadi apapun kendalanya, misal pun Ibu nggak lulus di periode ini, jangan kecil hati, tetap semangat. Nanti ibu akan menjadi retaker yang akan ikut di periode selanjutnya, ya. Jadi itu dia. Apabila berjumpa dengan hal yang sama. Mana Ibu Tasono Hati tadi? Apa yang mau ditanya Bu? Udah di kolom chat. Jadi Bapak Ibu semuanya yang berhadir di sini, apabila jaringannya memang bermasalah, nggak apa-apa. Nanti eh, YouTube-nya akan saya share kepada Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu dengar dan bisa Bapak Ibu ulang-ulang. Ya, izin. eh, Mana Ibu? Ya Ibu, Ibu Taso nanti mana Bu? Apa yang mau Ibu tanya Bu? Karena biar jangan sepotong-sepotong Bu ngetiknya Bu. Full satu kalimat beserta pertanyaannya, jangan di enter jadi nggak terpotong Bu. Udah Bu, masuk, langsung no hati. Oke, nah saya next dulu ya. Nah, kita ke Bu Lia, Nailayatur Rohmatil Izzah. Baik, Pak. Terima kasih. Izin bertanya untuk periode pengunggahan, karena tadi saya ketinggalan Zoom-nya. Jadi, apakah boleh untuk diperpanjang waktunya? Karena tadi kan Bapak menjelaskan bahwa yang akuntansi harus di SMK. Berarti kita kan harus urus izin dan lain sebagainya juga, Pak. Apakah nanti periode pengunggahannya masih sama atau ada perpanjangan, Pak? Jadi Bu, sejauh ini periode unggah tidak akan diperpanjang. Itu informasi dari pusat terakhir.
Jadi mohon kepada kami kemarin ditekankan sama pusat bahwa kita tidak akan ada penambahan waktu perihal unggah. Kenapa? Karena ini sudah masuk, tahap 2 itu sudah masuk, Bu. Dan sudah pemanggilan peserta. Dan insya Allah itu di tanggal 17 kalau nggak salah sudah lapor diri ke LPTK. Nah, jadi kalau permintaan Ibu itu ada penambahan waktu, ya itu mohon maaf. Itu tidak, itu bukan kami yang ini. Tapi coba izin, Bu, izin ya untuk yang akuntansi, saya tanya dulu boleh sama tim penguji dari kami, eh, apakah akuntansi itu boleh di SMP, SMA. Boleh tahu Bu Lila ngajar di mana? Bu Lia? Iya, Pak. Kebetulan saya ngajarnya di SMA, Pak. Jadi nanti akan agak kesusahan kalau harus ke SMK. Dan ini kan waktunya sudah tinggal 1 minggu lagi kurang lebih ya, Pak. Jadi mohon untuk dipertimbangkan ya, Pak ya. Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit, Pak? Sebenarnya gini Bu, bukan kita yang mempersulit Bu, tapi memang rumpun ilmu dari SMK tadi, dari akuntansi tadi, itu naungannya jatuh di SMK. Nah kalau kami ya silakan-silakan aja. Khawatir kami begitu kena diuji petik, eh, UMSU meloloskan eh, apa namanya menguji mahasiswa, tapi dia di SMA ada uji petiknya dari BPK, wah itulah yang buat gawat Bu. Sebenarnya kalau kami mau-mau aja. Nah, tapi izin ini coba eh, saya bertanya dulu ya sama tim penguji, apakah akuntansi itu rumpun ilmu bisa di SMA atau di SMP? Ya, Iya, Pak. Kemudian tadi kalau nggak salah di grup ya. akuntansi itu juga ada beberapa guru yang komentar kalau ternyata ada SMA yang mapel akuntansinya juga ada, Pak. Arif kemana aja? Izin Bapak Ibu, untuk yang akuntansi ada kabar baik. Jadi, untuk penggunaan video UKIN untuk di akuntansi itu boleh di SMA, SMK, MA. Ya, itu boleh. Ternyata rumpun ilmu dari SMA itu adalah muatan lokal kalau nggak tadi disampaikan sama penguji. Jadi, boleh di SMA dan MA itu. Itu Bu Lia. Iya, Pak. Baik, terima kasih banyak, Pak. Oke Bu, siap. Jadi nanti mohon sampaikan ke kawan-kawannya yang di akuntansi ya Bu. Sampaikan bahwa untuk di akuntansi boleh di SMA, boleh di SMK, sama di MA apabila ada yang ngajar di MA. Ya, Berarti, benar, Pak. Berarti untuk seandainya itu mapelnya bisa yang proyek kreatif kewirausahaan, bisa ya, Pak ya? ya bisa Bu. Ha-ha. Oke, ya izin ya Bapak Terima kasih banyak, Ibu. Pak. Oke Bu, nanti mohon bantuannya sampaikan ke kawan-kawannya ya Bu. Iya, Pak. Insya Allah saya sampaikan. Siap. Bu Nur Laili. Ya Bu Nur Laili. Ya, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Nah, izin bertanya Bapak, di tempat kami tadi jaringannya agak terganggu sedikit Pak. Jadi Ya, Bu.
biar eh, ada pertinggal juga di Bapak Ibu. Jadi kalau nanti saya sampaikan lupa. Nah, jadi ini saya share ke grup, nanti bisa Bapak Ibu. Boleh tahu Ibu, bidang studi apa Bu Nurlaili? Bahasa Inggris Bapak, saya Ah, ambilnya di kelas 6 Bapak, oh ya, kelas 6 SD. Ya, ya. Nah, itu sudah di-share Bu, timelinenya sama Ibu Dian di grup WhatsApp ya. Izin, terima kasih Ibu oke. Muharamah. Oke, makasih banyak Pak ya. Ya, Bu. Mm. Selamat sore Pak. Sore Bu. Saya langsung pada pertanyaan Pak ya. Siap. Apakah video perkenalan juga ada di video edit Pak? Boleh Bu. Alangkah lebih Boleh. alangkah lebih baiknya dimasukkan Bu. Itu aja pertanyaan saya Pak. Terima kasih. Ya Bu. Cimi Hendrix Ya untuk jangan. ada. Ya, terima kasih Pak waktunya. Pak, Izin bertanya, saya dengar-dengar ada itu video 30 menit selain daripada 90 menit. Itu video apa yang 30 menit ya Pak dan kapan diupload? Terima kasih. nah berarti Bapak belum baca juknis ini. Sehingga Bapak bertanya. Bapak baca dulu juknisnya Pak. Ada video ini, video ini, video ini. Nah, jadi di UKIN itu Pak, ya ada 3 tahap. Pertama, perangkat pembelajaran. Ya, baru yang kedua, itu video utuh. Yang ketiga, video edit 30 menit. Nah, fungsinya video edit ini, ya, itu merangkum seluruh materi yang ada Bapak. Nah, jadi di video edit ini ada di situ nanti Bapak jelaskan apa bagian bagian pembuka, bagian inti, bagian penutup, bagian perkenalan. Nah, itu semua full di bagian video edit. Nah, agar si penguji mengetahui, oh ternyata Bapak memasukkan bagian inti itu di menit sekian. Oh, ternyata Bapak menggunakan pendekatan itu penggunaan deep learning. Oh, Bapak menggunakan pendekatan dari PJBL atau PBL. Nah, itu. Tapi izinlah, Pak, kalau boleh Bapak coba cari dulu Juknis Ukin, Pak. Atau Bapak bisa bertanya dengan rekan Bapak di sekolah, kenapa video itu ada 3, ada 2. Ya, satu utuh, satu edit. Ya, Pak Cimni, Pak Cimi, Pak Cimi. Baik Pak. Jadi Pak yang 30 menit itu diambil dari yang 90 menit ya Pak? Yes, betul. Oke Pak. Terima kasih Pak. Oke, siap. Pak Riki, Andrian. Pak Riki. Aduh, nggak ada Pak Riki, kita lewatkan. Bu Mardiana. Pak. Oh, ada Pak Riki. Oh ya, Pak Riki dulu, Pak Riki dulu. Siapa Pak Riki? Oke, Pak. Ya, ini Pak, permasalahan kami itu mewakili guru-guru juga yang lain. Di SMK itu jurusan kami nggak ada AKL, Pak. Oke. Nah, dilihat dari rumpun pembelajaran itu boleh mengambil pembelajaran di PKK, Proyek Kreatif dan Kewirausahaan atau prakarya. Ya. Saya itu belum yakin, Pak, karena Permen itu tahun 2024. Apakah boleh dilakukan, Pak? Nah, tadi seperti yang ditanyakan sama Ibu siapa tadi ya sebelum Bapak ya. Lupa saya. Nah, tadi beliau juga menggunakan apa rumpun ilmu yang project ya. Nah, tapi yakin dan percaya lah Pak ya. Kalau Bapak eh, mengambil memang itu yang akan Bapak sampaikan ya, saya rasa itu nggak ada berpengaruh ke penilaian Pak. Karena yang sampai saat ini penilaian itu belum ada berubah perihal bagaimana Bapak mengkondisikan kelas, bagaimana Bapak membuat atau membuka apa materi pembuka, materi inti dan materi penutup. Nah, jadi kalaupun itu yang Bapak eh, buat, ya saya rasa nggak ada masalah. Itu sih Pak. Itu Pak Riki. Ya, terima kasih ya, Pak. Siap Pak Riki. Bu Rizka.
Ada Bu Rizka? Assalamualaikum, Pak. Salam. Ya Bu. Mohon izin. Nah, yang saya ingin tanyakan pertama, kalau misalnya saya kan mengajar di kelas 6. Jadi untuk pengambilan video saya mengambil materi di kelas 4. Karena saya mungkin lebih memahami materi di kelas 4. Itu bagaimana, Pak? Apakah bisa? Atau mungkin termasuk dalam penilaian? Yang kedua, mengenai pendaftaran UKPPG, Pak. Jadi kemarin itu saya belum mendaftar. Tadi kan ada terkendala dengan NIK yang pertama tadi. Jadi ketika saya ingin mendaftar sekarang, apakah memang wajib untuk diklik ubah password itu, Pak? Seperti Bapak Iya. sampaikan, Pak, ada pilihan ubah password. Karena yang saya tanyakan ke beberapa teman, katanya ubah password. Jadi di situ ada ubah password, password yang lama. Ada yang bilang masukkan password lama, saya baca di Juknis kan. Itu bagaimana Pak? Atau langsung masukkan password baru? Saya masih kurang paham, makanya saya belum mendaftar gitu Pak. Terima Oke. kasih. Berarti Bu salah satu tersangkanya nih dari 80 sekian orang tuh ya. Nah, jadi gini Bu, untuk di pendaftaran itu memang ada rubah password. Kalau Ibu merasa password Ibu cukup berat ya, Ibu masukkan lagi aja 1, 2, 3, 4, 5 bintangnya. Nah, jadi sama saja password yang baru sama yang lama. Nah, agar apa? Agar ibu nggak lupa. Namanya kita manusia ya, kesandung lupa ya sudah ya. Yang bisa kami bantu untuk reset bisa kami. Tapi apabila 1.900 ini minta reset password, apa nggak oyong saya Bu? Ya, kira-kira gitu. Ya, nah lalu untuk yang pertanyaan Ibu yang pertama, apakah boleh menggunakan kelas 4 ya? Itu tergantung materi dari yang Ibu sampaikan. Apakah memang materi yang Ibu sampaikan itu berada di kelas 4 atau memang materi Ibu di kelas 6 ya itu disilakan kepada Ibu ya. Saya nggak bisa eh, membilang tidak boleh atau boleh, itu ya saya tidak berani membilangnya. Tapi setahu saya sesuaikan dengan perangkat pembelajaran ibu. Itu Bu Rizka. Lagi bisa Pak? Gimana? Ini mengenai ubah password tadi. Ya, Jadi tidak diharuskan berarti untuk mengubah password itu Pak. setahu saya itu wajib dirubah Bu. Itu memang pop up-nya disetel sama pusat ya, dari pihak BP3 ya kita memang harus disuruh ganti password. Nah, masukkan lagi aja password barunya, password yang lama yang ibu dapat 1, 2, 3, 4, 5 itu. Ya itu nggak ada masalah. Se yang penting kolom ubah passwordnya itu ibu isi dan ibu simpan. Terkadang ada dia yang menolak, tidak mau di close ubah passwordnya. Ya karena tadi tuh khawatir lupa atau khawatir yang lain. Nah, izin itu Bu Rizka. Terima kasih banyak. Ya, Bu Mardiana, Izin Pak, izin. bertanya Pak. Bentar, kan belum saya sebut Pak. Bu Mardiana, nggak ada Bu Mardiana. Oke, kita lewatkan. Evi Yulita, nggak ada. Oke, selanjutnya Dameria Stefani Waringga, ada nggak ada? Nggak ada. Ibu, maaf Pak, izin Saya Pak. bertanya. Ini Ibu Ada, Epi, Pak. Ibu Epi, ya? Oh, Epi Yulita. Oh ya Bu Epi. Iya, Ah, iya. Tadi terkendala ini. Nah, saya pada waktu itu Pak sudah daftar UKPPG. Nah, nomor ini saya username saya pakai nomor HP. Terus passwordnya saya buat sendiri. Nah, terus ternyata itu saya lihat di
Nomor NIM saya itu di ujungnya 24, Pak, bukan 25. Eh, daftar yang mana nih, Bu? Yang UKPPG, Pak, yang tryout. Oh, kalau yang tryout saya nggak nggak bisa jawab, Bu, karena tryout itu naungannya dari pusat langsung, Bu. Itu Hmm, nggak ada di ranah dari LPTK. Ranah LPTK itu Bapak Ibu itu hanya diarahkan untuk segera mendaftar di link mm-mm. PG, lalu nanti username dan password untuk UKIN itu berada di UKP PPG. Itu sih, Bu. Kalau tryout saya nggak bisa bantu, Bu, karena itu memang dari pusat langsung, Bu. Izin. Jadi saya nanti bisa saya ini lagi Pak ya, buat lagi ngulang gitu Pak. Jadi username-nya pakai nick, terus nanti password sama dengan saya buat yang kemarin. Ya, setahu saya bisa, Bu. Ha. Oh iya. Jadi username-nya pakai nick ya Pak. Nanti passwordnya sama dengan yang ini. Nah masalah saya ini pas saya lihat di GTK saya itu kenapa NIM saya itu 24 depannya, sedangkan yang Bapak share kemarin itu 25 depannya Pak. Eh, Ibu lihat NIM-nya yang di mana, Bu? Yang di GTK Pak. Ruang GTK. Yang pas daftar UKPPG itu. Coba boleh bantu, Bu. Namanya siapa, Bu? Evi Yulita. Evi. Yulita. Bahasa Inggris atau PGSD, Bu? Bahasa Inggris Bahasa ya? Inggris. Iya, bahasa Inggris. Kalau dari sini, bentar ya. Nah, Ibu pakai yang 25, Bu. iya, benar kalau yang Bapak share itu 25. Tapi Hmm. kenapa kata saya kalau yang di GTK itu, yang pas saya daftar untuk tryout itu 24 di depan. Oh, Jadi ya nggak udah, masalah itu. Ya. nggak apa-apa. Jadi, eh, Oh, Bapak Ibu, NIM yang sudah kami daftarkan itu depannya yang 25. ya baik, Pak. Berkan periode Mm-mm. 2025. Ya. Iya. Tapi jadi nanti saya ganti lagi aja ya, Pak ya, karena kemarin saya pakai username-nya itu pakai nomor handphone. Oh, ya nggak apa-apa, Bu. Boleh silakan, Bu. Oh, nggak apa-apa ya, Pak. Iya, nggak apa-apa, Bu. Hmm. Ya, ya, ya. Baik, Pak. Terima kasih. Bu, Bapak Ibu izin ya, kita sampai jam 6 ya. Ya, baik, Pak. Selanjutnya, Bu, siapa lagi? Nggak ada yang hidup kamera, Bu Lia. Bu Lia mau nanya apa lagi, Bu Lia? Saya tadi Pak Bu Dameria. Ah, Bu Maaf, Dameria. Izin bertanya, Pak. Nah, iya, izin Dameria. bertanya Pak. Ya, Bu Begini, Dameria. kondisi, ya. Bapak, Terima kasih atas kesempatannya Pak. Yang mau saya tanyakan, kan kondisi saya sekarang sedang tidak enak badan dan sedang flu berat. Seperti itu kan Pak. Jadi Hmm. yang dimaksudkan video 90 menit itu asli direkam 90 menit tanpa jeda atau bagaimana Pak? Karena saya tidak yakin 90 menit tanpa batuk seperti itu Pak. Karena saya sedang flu berat seperti itu. Baik, Bu, izin bentar ya, Bu. Eh, eh. keluar. Izin, Bu Dameria. Nah, kondisi Ibu kan memang lagi kurang sehat. Iya Pak. Apabila Ibu di tengah jalan ada batuk, ya nggak apa-apa. Selayaknya atau senormalnya Ibu batuk saja. Ya, nggak usah khawatir Ibu harus mempost videonya atau kurangi materinya. Nah, itu nggak usah sampai di situ. Yang Tidak pasti, akan mempengaruhi penilaian kah nantinya Pak? Karena suara saya saja saya rasa ini sudah sangat bindeng sekali. nah, berarti Ibu harus mempersiapkan peralatan yang cukup ekstra.
Kenapa? Karena berarti Ibu harus menggunakan mic yang wireless agar suara terdengar terdengar di rekamannya. Itu sih. Oke. Berarti tidak mempengaruhi penilaian nanti ya Pak, kalau misalnya eh, ada terdengar suara batuk-batuk seperti itu Pak. Oh, nggak apa-apa, Bu, nggak apa-apa. Oke. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Ya, baik. Bapak, satu lagi Pak. Bertanya, Pak. Bu Lia, apa tuh Bu Lia? Eh, Bapak mohon maaf, kalau di LPTK lain itu kan modul ajarnya ada panduan khusus dari LPTK. Di guru-guru kalau teman saya yang lain itu ada panduan khusus. Kalau di LPTK UMSU, apakah ada modul khusus panduannya atau bebas, Pak? Nggak usah, Bu. Kami nggak mau mempersulit mahasiswa. Alhamdulillah ya Pak. Jadi, Terima kasih. Izin bertanya, yang Pak. ada. Rabbil Nggak mau alamin. kami harus Izin mematok A, bertanya, B, Pak. C itu nggak usah. Ya, jadi apa yang Bapak Ibu buat itu kami terima dan itu kami nilai. Ya, Baik makanya Pak. Dia kami minta izin juga Semoga sama diberi Bapak Ibu kesehatan semuanya pengurus. apabila ada uji petik ya dari GTK atau dari Dirjen ya berilah masukan yang baik-baik saja. Yang nggak baik-baik informasikan ke kami agar kami perbaiki. Izin bertanya, Pak. baik Pak, terima kasih. Ya. Oke. Pak, izin bertanya, Pak, dari Marenus akuntansi. dulu, Pak Marenus dulu. Izin Iya, bertanya. iya. Terima kasih, Pak. Waktunya izin bertanya Kak. selamat sore semuanya. Selamat sore, Pak. Oke. Bertanya terkait dengan video ini, Pak. Mau bertanya, bagaimana kan dalam pengambilan video ini di perangkat pembelajaran tentu kita menggunakan proyektor ya, Pak, untuk fokus ya. Nah, kebetulan tiba-tiba mati lampu, sedang kita memaparkan prestasi terkait dengan video, termasuk yang menggunakan metode pembelajaran PJBL misalnya. Nah, pada di pertengahan itu lampunya padam. Bagaimana Ibu aja seperti itu, bertanya Pak? jadi suara. Oke. eh jadi ini Pak polemik terbesar listrik Pak. Itu kami alami dari piloting 1, 2, 3 ya. Dari sebelum piloting itu kendala terbesar itu adalah listrik. Nah, jadi kami nggak bisa, kami bukan bilang nggak bisa ya. Jadi eh Bapak yang agak capek. Kenapa? Karena Bapak harus mengulang kembali aturan mainnya, di request dan diminta itu video utuh Pak. Nah, jika Bapak bisa menyiasati setelah mati lampu, Bapak alihkan pembelajarannya menggunakan perangkat pelajaran yang lain, apakah itu dengan print atau gambar dan sebagainya, yaitu alangkah lebih baik. Jadi dia tidak terkendala dengan teknologi infocus yang listriknya hilang atau mati. Ya, itu dia Pak. Karena memang nggak bisa juga saya bilang nanti Bapak saya suruh ulang. Baru sampai 30 menit mati lagi lampunya. Mau lah Bapak sampai tengah malam di sekolah nanti kasihan juga anak-anaknya. Nah, jadi itulah Bapak bisa mensiasati apabila terjadi mati lampu, ya Bapak harus bisa mengambil langkah cadangannya. Apa yang harus aku mulai setelah kelas ini sudah tidak kondusif akibat listrik tiada. Itu Pak. Oke, Pak. Terima kasih. Tapi satu lagi, Pak, izin bertanya. Di video yang 30 menit itu di situ dimuat perkenalan tadi, Pak, atau di video yang 90 menit misalnya itu yang utuh dimuat perkenalan singkat. Alangkah lebih baiknya Pak di video edit 30 menit Pak. Kenapa? Karena di video edit 30 menit itu Bapak Ibu seluruhnya ya itu kita bebas bereksperimen. Ya, apapun yang Bapak Ibu masukkan di video edit 30 menit itu dipersilakan. Mau mulai dari nama sekolah, identitas sekolah, nim Bapak Ibu tinggalnya di mana ya. Lalu ya dan sebagainya itu lebih bagus di video edit 30 menit daripada mengganggu dari video yang utuh tadi. Itu sih Pak. Oke, baik, Pak. Terima kasih. Itu saja, Pak, pertanyaan. Siap. Bu Latifah. Jangan cemberut kali Bu. Ini udah sore cemberut Ibu nih. Gawat kita. Maaf, izin Pak. Izin Nah, tanya. Ini di video editan yang 30 menit itu Pak, apa harus memasukkan kata-kata diedit sekalian di kata-kata apa memang berdasarkan itu video yang aslinya itu? Terima kasih. masukkan lah Bu. Biar tahu penguji juga.
Kak, bahwa ini lagi kegiatan apa apa namanya materi inti atau lagi materi pembuka itu dia masukkan tuh. Kan jago di Canva kan bisa tuh editingnya kan. Bapak Iya. Ibu punya akun belajar ID kan yang Hmm. bisa ngedit video kan. Tuh. Itu Kalau mulai izin bertanya Pak, dari bahasa Inggris Siap Pak. ya. Izin bertanya Pak, dari bahasa Inggris. atas nama siapa nih? Bu Hah? Hajari ya? Bu Hajari Iya ya? Pak, iya ya. Ah, apa tuh Bu? Nih, saya kan sudah persiapannya lengkap, sudah di kelas 3 Pak, untuk berangkat pembelajarannya. Gimana Pak? Apakah masih bisa saya take video di kelas 3 Pak? Ya, Karena semuanya persiapannya sudah full di kelas 3 Pak. ya boleh Bu. Yang Boleh. yang melarang di kelas 3 siapa Bu? Teringat saya. Eh, Oh, hilang orangnya. Ya Pak. Yang melarang Ibu tag video di kelas 3 siapa? Oh, itu. Terima kasih Pak. Ya, Oke, siap. terima Ke kasih banyak. Pak Melius Warwo. Nih, saya mau ke Nias loh nih, Pak. Emang orang-orang Nias nih saya pengen ke Nias. Iya Pak, makasih Pak. Selamat sore Pak. Ya, silakan Pak. Nah, ya izin bertanya Pak tentang pengajaran itu kita akan membuat video pembelajaran dalam bentuk atau 30 menit, 90 menit ada dua video. Tapi di saat kita membuat salah satu kelompokan, contohnya yang kita ajarkan ini hanya salah satu contoh ya Pak ya, di kelas hanya 10 orang jumlah siswa. Jadi contohnya kita membuat kelompok yang mayoritasnya 3 sampai 4. Nah, jadi apakah tidak terganggu dengan ini? Contohnya hanya terbuat dari 3 kelompok yang 12 orang. Contoh kemudian lagi Pak, bila seandainya kita temu siswa, kita mengajar contohnya siswanya 20 lebih 30, tapi kegiatan siswa, apakah bisa dan cara kita situasikan dengan siswa, apalagi dalam membuat video dalam 1 jam, apakah bisa kita eh, siswanya lebih semangat supaya tidak ngantuk. Kita memberikan kita selang-seling bisa bernyanyi begitu Pak. Terima kasih Pak. Oke, baik Pak. Ya, itu pertanyaan Bapak. Berarti saya kembalikan lagi pertanyaannya. Nah, bagaimana Bapak mengkondisikan kelasnya? Nah, itu dia. Nah, jadi Pak, ya, perihal pembagian kelompok, ya, perihal eh, jumlah kelasnya, ya, lalu perihal eh, kurangnya waktu, yaitu nggak bisa kami paksakan Bapak Ibu. Nah, memang di beberapa ini bisa matikan mic-nya. Nah, jadi Pak izin ya. Nah, untuk kendala sebenarnya Bapak ini bukan kendala, tapi hanya ingin meyakinkan kembali saja. Nah, jadi seidealnya memang kan 10 orang ya minimalnya. Nah, jika mau Bapak bagi 3 kelompok atau 4 kelompok, ya itu persilakan Bapak saja. Ya, itu tidak ada ketentuan di kita. Hanya saja ya kita melihat ya apakah kesesuaian dari perangkat pembelajaran Bapak dengan isian dari apa namanya isian dari video Bapak apakah sesuai dengan perangkat pembelajaran. Nah, kalau ada yang tidak sesuai, nah disitulah baru nanti penilaian berlaku. Nah, itu sih Pak Malius Waru. Gimana Pak? Apakah kurang jelas? Ya, ya jelas Pak, jelas terima kasih. Tetapi mengenai tentang awal pembelajaran, contohnya kita menyampaikan contohnya berdoa ataupun menyuruh siswa, contohnya absensi kita hampir semua kita absensi atau hanya 5 orang 10 begitu Pak kegiatan awal contohnya Pak. Untuk pembuka ya absen ya itu ya full lah Pak sesuai ini kita apa sesuai dengan jumlah orang kita ya apakah apa namanya
kan nggak mungkin kita jumlah orang 20 yang kita absen 10 nanti loh yang 10 lagi kok nggak disebut sama guru saya. Nah, kan jadi pertanyaan baru, Pak. Nah, jadi kalau misalnya 10 ya nggak apa-apa, sebut aja 10 ya semuanya gitu. Oke, baik Pak. Baik Pak. Terima kasih Pak. Jadi di Nias tadi Bapak maksudnya Ya, rencana memang masih saya mau ke Nias ini, Pak, karena ada kegiatan saya dari apa revitalisasi di direktorat ya. Ada memang agenda ke Pak, SMP Pak berapa. dulu boleh Pak? Nanti saya Saya mau maju dulu Pak. berkontak lah sama tim atau Ya, Bapak Pak. Ibu yang ada di Iya, luar kita tim. ya. Ya, izin Bapak Ibu, mohon buka terima kameranya. kasih. Saya ingin screenshot untuk nanti akan saya publish di Baik Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. di Pak, mohon Instagram bertanya, Unsur. Pak. Izin Bu, Nah, sebelum gawat. bertanya kita izin dokumentasi terlebih dahulu biar Izin Pak, dikit lagi Pak, izin. Maksud saya tadi Pak untuk kelas 3 SD Pak, apakah boleh saya? Soalnya waktu sudah mepet Pak. Perangkat pembelajaran saya di kelas 3 Pak SD. Sudah dijawab tadi. boleh Bu. Ibu mau di kelas 3, 3 mau di SD, kelas 5. bukan kelas 3 SMP Pak. Iya, tapi setahu saya, apakah di kelas 3 itu ada bahasa Inggris, Bu? Ada. Ya. Ada. Oh iya boleh. Kirain tadi Bapak apa kelas 3 SMP, itu maksud saya kelas 3 SD Pak. Waktu mepet perlengkapan saya, pembelajaran saya sudah siap di kelas 3 Pak. Maaf Pak. Ya, Bu. Kalau perihal waktu mepet, ya inilah memang kegiatan kita, Bu. Ya, jadi Ya, boleh ya Pak ya, kelas 3 SD Pak ya. ya, ya, setahu saya boleh. Apa kan ada bahasa Inggris di kelas 3 SD ada kan? Ya Pak, iya betul Pak. Terima kasih. Kelas 3 SD. Ya, oke. Izin Bapak Ibu buka dulu lah kameranya biar saya ini screenshot wajah wajah Anu menjelaskan. muka kameranya Sudah ganteng kali nih Pak nunggu Pak. Itulah makanya Pak ya. Ini saya berani nih karena ada guru saya di sini nih. Saya muridnya, Ibu guru saya belum sertifikasi. Jadi orang-orang tua saya lah ini yang berhadir di sini ya. Oke, eh Izin Bapak Ibu, nanti kita lanjut lah ya di apa di kegiatan kita yang lain, terutama di apa namanya di kegiatan eh, selanjutnya ya. Sampai jumpa. Mungkin sampai sini dulu pertemuan kita Bapak Ibu ya. Nanti kita lanjut kembali kalau ada kesempatan ya. Nanti kami berjumpa sama Bapak Ibu di UMSU. Bagi yang lulus ya, yang sertifikatnya mau diambil ke UMSU langsung. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Mohon maaf saya tidak bisa mengcover semua pertanyaan Bapak Ibu. Banyak yang belum terjawab. Saya minta izin, minta maaf. Waktu penunjukan pemenang untuk wilayah Barat ya. Terima kasih. Minta maaf saya atas kesalahan, kesilapan ya. Kekurangan saya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Terima kasih ya Pak. Pak.